Kita berjumpa kembali di gelombang 107,8 RKS Majap FM yang terpancar siang ini Lemah Jauh Curug Baca Ucurug Kota Bandung. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini ya, Jumat malam 1 tanggal 28 Agustus 2020 kita berjumpa di bincang malam, bincang santai. Kobe beserta Anissa menemani Anda berdua. Ini tengah-tengah kami telah hadir tamu spesial ini kebanggaan RKS Majap dari tim bonsai dan tanaman hias Cibenying. Dikepalai oleh yang terhormat, ada Bapak Andri Herianto. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Sehat walafiat. Amin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat semua. Sehat lahir dan batin ya. Amin. Sehat lahir dan batin. Nih dulu remaja nih Pak, udah nggak sabar nih kayaknya dari tadi udah mondar mandir aja dari IG ke ini apa ke FB udah pada nanya ini katanya hari ini narasumbernya siapa katanya. Ya, dari bayarnya kan ada ya bonsai Cibenying. Saya nggak sabar untuk menyimak bahasan atau bincang santai, ngobrol santai tentang apa namanya tanaman bonsai. Tanaman ya. hias bonsai. Namun sebelum kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Pak Andi, Teh Anissa mungkin mau mengenalkan tim-timnya dulu. Nah, Anissa di sini Bapak tidak sendirian. Ya, tidak sendiri ya. Di sini di studio udah rame banget ya. Udah ada berapa orang nih? Ada sekitar 100 gitu. Anissa mewakili dulur-dulur RKSB Maja FM yang lagi pada manco nih di radionya masing-masing. Dan Anissa boleh ya nanti kalau mau berinteraktif langsung juga di 0895700913 125. Dan di studio udah ada Bapak Andri Herianto. Kemudian ada Kang Ardan, ada Kang Cep, ada Muhammad Ridwan ya. Kameramen. Behind the scene. Jadi mereka tergabung dalam tim tanaman hias bonsai Cibenying ya. Betul. Boleh Pak untuk sebelum kita bahas ngobrol-ngobrol santai tentang bonsai sendiri, mungkin Bapak akan perkenalan dulu mungkin ya Pak. Baik, terima kasih kepada RKSB Maja 107,8 FM. Semoga senantiasa lancar selalu, sukses selalu. Amin. Saya perkenalkan, kami dari tim bonsai dan tanaman hias Cibenying, tepatnya di Jalan Cibenying Selatan, dikenal dengan Taman Cibenying, yang merupakan objek wisata di kota Bandung, belakang gedung sate. Saya sendiri pribadi bernama Andri Herianto. Ya. Kenapa saya menyukai bonsai? Betul. Awal mulanya memang saya sejak kecil itu mempunyai tugas dari orang tua itu untuk menyiram tanaman. Nah, ya. Berawal dari menyiram ya. Menyiram tanaman itu merupakan tugas pokok sehari-hari yang sangat disiplin yang diberikan oleh orang tua ya. Jam 4 sore atau setengah 5 sore saya harus pulang ke rumah untuk menyiram tanaman. Pada saat tahun 80 kurang lebihnya orang tua saya membeli beberapa bonsai. Nah, zaman dulu itu ada bonsai stroot ya, kemudian bonsai beringin, kemudian bonsai ini kaliage dan juga bougainville yang kertas. Ya kalau kita sebut mah bunga kertas ya. Bunga kertas. Nah, dari situlah setelah saya tumbuh dewasa di tahun 2013 akhir ya, setelah mempunyai halaman sendiri ya, kemudian kami mengisi halaman itu awal mulanya tanaman hias dan kemudian tanaman bonsai. Dan pertama kali yang saya beli adalah bonsai Cemara sinensis. Wah, keren. Dan Cemara memang lebih mahal kayaknya ya. Katanya paling mahal. Relatif untuk harga bonsai. Nanti bisa dijelaskan secara rinci. Nah dari situlah ya, dari situlah kami hobi. Hobi
kemudian terus menerus digeluti mengenal dan sebagainya ya, sampai akhirnya di tahun 2017 sampai saat sekarang bukan saja hobi ya, tetapi juga menginjak membuat suatu usaha dengan teman-teman kami dari Cibenying. Dan sebenarnya kami juga sangat banyak belajar dari senior-senior kami, terutama keluarga Kang Dede. Nah ini Pak Ancep, kemudian Mas Adan ini adalah keluarga Kang Dede. Kang Dede. Dia bisa dipanggil Robert Stephen dan sebagainya ya, itu satu rahim kita. Iya, keren. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan ahli-ahli bonsai yang lainnya ya, termasuk Pak Ade Magrib. Beliau adalah seorang petani yang sangat tulen ya, ya petani yang mempunyai omset yang sangat besar yang berkaitan dengan tanaman Cemara sinensis, Cemara duri, Cemara sargenti, dan juga lohansung ya, serta sargenti ya gitu ya, macam-macam. Nah, beliau kemudian juga kami kenal dengan para ahli dan pakar-pakar yang lainnya seperti Pak Maya, kemudian Pak Wahyu dan teman-teman yang lainnya dalam satu kesatuan pecinta penggemar bonsai seluruh Indonesia. Ada komunitasnya juga. Ada komunitasnya, ada struktur organisasinya gitu untuk Jawa Barat maupun tingkat nasional. Keren ya. Mantap. Tanaman Seperti bonsai itu. aja ada komunitasnya ya. Iya. Yang Baru tahu belajar, nih, Anissa. membeli, hobi, kemudian menanam, merawatnya hingga besar, sehingga dari struktur yang besar sampai yang kecil baru bayi katakanlah gitu kita punya semua gitu. Dan jenis tanaman bonsai sangat banyak. Sangat banyak ya. Nanti kita bisa uraikan gitu. Satu persatu nanti ya. Persatu. Nanti Bapak akan uraikannya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain Teh Hanis? Ya. Ada pertanyaan nih Pak. Pengertian di bonsai itu sendiri apa sih? Iya, pengertian bonsai itu apa sih gitu kan? Ya, jadi tanaman bonsai adalah sebuah tanaman yang dikerdilkan. Ya, sebuah tanaman yang dikerdilkan ya, dan disimpan dalam sebuah wadah. Ya, sebuah wadah yang dikatakan pot. Iya. Kan kita kenal tuh pot bonsai itu kecil-kecil ya, ada yang bulat, ada yang segi 4 ya, gitu kan. Ada yang mungkin segi yang lainnya segi 6 seperti itu. Ya, jadi ini tanaman ini, bonsai ini merupakan suatu ilustrasi atau miniatur dari pohon yang besar, nah, yang hidup di luar. Jadi karakteristiknya melihat pohon-pohon besar, kemudian kita punya pohon bonsai yang kecil seperti itu. Nah, bonsai sendiri kita tahu bahwasanya ini berkembang di Jepang ya, dan juga Cina ya. Tentu itu sangat digemari oleh para kaisar-kaisar Jepang, termasuk juga kaisar-kaisar Cina ya. Jadi saya baca di literatur bahwasanya pada tahun 220 Masehi itu bonsai itu dikenal di Cina zaman dinasti Tang dengan istilah penjing seperti itu, penjing. Jadi sebuah tanaman-tanaman kerdil ya, yang seolah kita melihat suasana alam, alam ya, tanaman dan alam ya, seperti itu namanya penjing ya, gitu Pak Mas Ardan. Dan juga kemudian dikembangkan juga oleh Jepang pada zaman Kaisar ya, Komikura ya, di situ dengan istilah Benkei atau bahasanya Kenji, dengan era Meiji di abad ke-19 barulah masuk ke dunia luar yang lainnya, termasuk di Indonesia. Awalnya dari Jepang seperti ya, Pak? itu ya, jadi mempunyai nilai ukuran kerdil dan mempunyai nilai seni dari setiap penggemar bonsai itu sendiri, seperti itu. Kita seperti miniatur alam Pak ya. Miniatur alam, betul ya. Tapi itu Pak, itu kan asalnya tanaman gede ya Pak ya? Itu nggak ada semacam penyiksaan. Jadi dikerdilkan. Betul. Jadi kita langsung saja, karena kita berbicara kerdil dan berbicara besar, dan di sini ada yang namanya klasifikasi ukuran bonsai. Nah, sederhananya di kita ya, jadi ada istilahnya bonsai mame. Bonsai mame. Nah, bonsai mame itu ukurannya dari
5 cm ya, dari 5 cm ke 15 cm. Paling bawah tinggi 15 cm. di bawah 15 Paling cm. tinggi 15 cm. 15 cm. Nah, lebih kurang dari 5 cm atau ya 5 cm Ya. itu ada namanya cito. Cito. Ada yang lebih kecil lagi. Bawah 10 cm. Di bawah 10 Di bawah 10 cm. cm cito gitu ya. Nah, kemudian antara 15 sampai 30 itu small. Small, ya. Ya. Antara 30 ke 50 itu medium. Medium. Nah, 50 ke atas large, besar. Nah, itu istilah di kita di Indonesia yang kita pakai seperti itu. Nah, tapi kita kembali kepada rujukan ilmunya ya, ilmunya ya, berdasarkan nomenklatur yang saya punya. Ini ada istilah Keishutsuba. Nah, kemudian ada istilah Shito Mame ya. Nah, kemudian ada istilah Shohin, ada istilah Keimona, ada istilah Ketada Mochi, Chumona, dan Omonodai, dan Habi Uyo, ya Haji Uyo, ya. Kemudian Imperial itu yang besar. Imperial yang besar dari 150 cm ke atas sampai 203. Nah, seperti itu. Jadi mesti ukurannya mesti tepat gitu ya Pak? Betul. Ini kalau kita melihat ukurannya, klasifikasi ukurannya bonsai itu sendiri, berarti ada jenis-jenis tanamannya Pak ya. Betul. Kalau yang kecil mungkin tanamannya apa? Ya, betul. Yang besar apa saja. Jadi jenis tanaman bonsai atau kriteria tanaman apa ya, jenis tanaman apa atau kriteria tanaman apa yang bisa dijadikan bonsai. Dijadiin bonsai. Gitu kan ya Betul. istilahnya. Jadi jenis tanaman bonsai ini ya kalau kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tanaman tahunan, Tanaman ya. tahunan. Ada tanaman buah, dan kemudian ada tanaman hias. Tadi salah satu contoh tanaman hias, bougainville, Bougainville. kemudian soka, Soka. kemudian Serut. kalau serut tahunan. Iya. Nah, tanaman hias itu azalea, Azalea. nah, itu ya azalea, kemudian soka. Pinus bisa nggak? Pinus itu tanaman tahunan. Tahunan. Nah, kalau tanaman buah misalkan delima, Delima. jeruk Anggur katanya bisa ya. anggur, jeruk kingkit, Iya. itu tanaman jenis tanaman buah seperti itu. Jadi ada 99 nama yang saya baca dari mulai Banyak huruf banget. A sampai huruf Z. Jet ada semua. Bisa kami beritahu ya kepada rekan-rekan pemirsa RKSB Maja. FM. Kebetulan tim kami dari tim Bonsai Cibenying ini ada sarana YouTube channel Andri Herianto. Channel Oke. Andri, YouTube Channel Andri Herianto. Nanti kita di akhir acara mungkin dulu ya. Iya. Ini. Itu akan diuraikan berbagai macam jenis tanaman bonsai yang terbagi tanaman tahunan, tanaman buah, dan tanaman hias. Nah, tadi Mbak sampaikan itu seolah-olah tersiksa gitu ya. Kasihan gitu. Jadi ada kriteria tanaman bonsai tanaman tuh. mana saja yang bisa dipakai. Itu salah satu kriterianya berdasarkan ilmu pertanian ya, sekilas pertanian itu Oke. dia itu mempunyai unsur berkeping 2 atau dikotil, artinya memiliki kambium yang pada batang yang dia bisa menjadi kokoh, kemudian batangnya semakin ke bawah semakin besar. Katakanlah tadi ada ringin, ya, fikus ya, jenis-jenis fikus, ya, kemudian ada sancang, ya, kemudian ada paru, ya, kemudian ada termasuk cemara tadi, cemara sinensis, cemara duri, ya, itu merupakan dikotil, kemudian dia berbentuk unik ya. Kemudian tahan terhadap perlakuan khusus tadi, dia tahan dilekuk, diputar gitu kan, ranting-rantingnya gitu, dia kuat gitu. Yang terpenting tidak patah rantingnya, gitu seperti itu. Nah, kemudian juga tentu tadi dan mau menuruti benturan, ya. Kemudian dengan tanaman tahunan tadi dia memiliki umur yang panjang. Jadi ada istilah kalau kita umur panjang, cintailah tanaman, termasuk tanaman bonsai. Jadi ukurannya umur manusia 63 tahun, ya umur bonsai bisa ratusan tahun. Sehingga katakanlah bonsai yang bagus menurut kriteria itu yang sangat baik bisa jadi mahal. Gitu. Jadi mahalnya bonsai itu dilihat dari apanya Pak? Nah, jadi
Tadi kalau kita melihat mahalnya bonsai ini, kita perlu kita sadari bersama ya. Iya. Ya, dari mulai kita membuat bonsai. Itu berapa lama sih Bentuknya ya. pembuatannya? Membuat bonsai itu ada sistemnya dengan bibitnya ya, ada yang mencari bibitnya, pemilihan bibit bonsai itu ada sistem populasi, sistem cangkok, dan sistem stek. Yang Iya. paling cepat itu Populasi sistem apa? cakup Contoh, ya. misalkan kita sederhananya kalau kita mau stek ya, Iya. katakanlah Iya. cemara sinensis kita stek ya dari mulai sebesar kelingking atau sebesar kelingking anak-anak kita kecil, kemudian di stek tumbuh 2 tahun, 3 tahun baru kita bisa rekayasa bonsai. Ya 6 bulan juga kita bisa rekayasa. Jadi sesuai dengan umurnya, sesuai dengan bentuknya, umur 6 bulan kita bisa Oh, 6 bulan udah bisa kita bentuk ya gitu kecil-kecil untuk supaya orang kan nggak sabar nih. Ya, Oh, betul. sabar. Jadi umur Lihat 6 bulan gitu. kita nikmati gitu kan. Nah. Nikmati ya sehingga itu jadi mahal. Iya. Jadi katakanlah kalau masih kecil-kecil mungkin 5.000, 10.000, 20.000. Nah, tapi begitu 6 bulan kita sudah bentuk bagus bisa 50.000, bisa 100.000. Iya. Dan lebih tahun lagi bisa berjuta-juta. Tuh, ya. Itu Kalau ada. yang nggak sabaran mah Ah. beli aja ya. Iya. Jadi saya sampaikan ya bahwasanya menanam, belajar membudidayakan, menanam membudidayakan. Ya kalau saya sarankan juga ya kita boleh misalnya ke alam, jalan-jalan ke alam, ke ya ada beringin, ada santigi, kita dongkel. Nah, tapi kan kalau kita dongkel nanti alamnya harus dikembalikan kepada semua, ke semula gitu ya. Jadi lebih saran bagaimana kita mencintai bonsai itu ya berbagai macam tanaman, lebih baik kita belajar juga bagaimana cara membudidayakannya. Jadi membudidayakan itu satu pemilihan bibitnya, kemudian penanaman bibitnya, ya penanaman ya cara penanamannya gitu kan. Kemudian juga bagaimana membuat pembuatannya dan kemudian perawatannya Ya yang sulit ya. Kebayang iya. lamanya Tidak itu. sesimpel atau tidak semudah yang kita bayangkan. Betul ya. Betul ya, Cep, ya. Ya, perlu waktu juga ya. Saat nyetek, menanam harus nunggu 6 bulan. Betul ya, Baru lama membentuk banget. ya. Iya, Menunggu betul. terbentuk juga kan itu mengikuti apa yang kita bentuk sudah Ya, lama juga. ya jadi bentuk. Nah, jadi berkaitan dengan bentuk itu ada istilah gaya bonsai atau style. Stylenya. bonsai. Itu stylenya tuh di. Nah, ada gaya yang pertama adalah gaya sapu terbalik. Waduh, Gaya gaya sapu sapu terbalik. terbalik. Oh, ya. gitu. Sapu terbalik. Sapu. Nah, istilahnya kalau istilah teman-teman kita bilang broom. Belum. Ya, broom seperti payung lah, broom Jadi gitu. itu gayanya itu Ranting-rantingnya, ya ranting-rantingnya itu seperti payung gitu. Payung. gayanya itu Ini. udah disesuaikan. Disesuaikan, ada ketentuan. Atau Jadi menurut kita ketentuan aja ya, nih? ada ketentuannya. Jadi Ada. gaya bonsai atau stil bonsai ya Yes. itu mempunyai 10 bahkan sampai 13. Yang pertama itu gaya sapu terbalik. Bahasa terbalik. Jepangnya bokidachi. Oke. Nah, kemudian yang kedua gaya tegak lurus atau formal. Ya, cokan namanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah gaya tegak berkelok-kelok atau mayugi informal. Kemudian 4 gaya miring, slanting bahasa umumnya ya. Doyong. doyong, Nah, gitu. kalau Anissa sukanya yang doyong. Kemudian ada yang lebih doyong lagi, Ada. namanya casket bonsai. Bahasanya kergai ya, kemudian semi casket. Dan kemudian lebih ekstrim lagi gaya jatuh, jadi sulutnya Gaya jatuh jatuh. panjang gitu ya. Nah, gaya jatuh. Kemudian ada gaya bonsai literati, gunting. Aneh-aneh. Ya. Kemudian ada gaya batang kasar, itu batangnya itu di apa namanya? Jeans Ya, dikeringin. dikeringin, Pohon mati. kayak pohon mati. Kemudian ada yang tertib angin atau kedepak angin, wind shape ya, wind shape. Kemudian ada grouping ya seperti itu kan. Grouping. Nah, dan ada yang istilahnya kreasi-kreasi penggemar dan pecinta bonsai atau pembangun, itu gaya yang sangat tidak bisa dibaca oleh orang lain, tapi beliau sendiri yang bisa Sesuai dengan membaca. pribadinya mungkin ya. Betul, ada. Tapi gaya batu nggak ada ya? Ada. Oh
Ada dari bonsai dengan akar-akarnya di dalam karang atau batu. Seperti itu ada. Biasa. Ada juga yang kayak batu ya. Iya. Jadi dengan gaya-gaya gitu sebagainya, jelas kita akan merasakan nilai-nilai atau manfaat bonsai itu sendiri. Nah, itu manfaatnya apa tuh, Pak? Yang pertama, Selain dari seni gitu. yang pertama tentunya penghias ruangan. Betul ya. Kemudian juga halaman dan kebun. Kemudian yang kedua tentunya akan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Nah, jadi image kita jangan gini, image kita jangan berbicara bonsai itu mahal, jangan. Jadi image kita bagaimana kita belajar untuk membudidayakan bonsai. Nah, sehingga tahun demi tahun akhirnya kita memiliki bonsai yang baik. Tapi kalau kita image-nya hanya ingin membeli, ya, meskipun saya penjual ya, tapi saya mengajak membudidayakan. Maksud saya gini, kalau saya menjual, kan kalau yang beli kan kira-kira yang lebih uangnya. Tapi kan untuk teman-teman, artinya kita kan ada menengah ke bawah, ada bawah ke bawah, ada menengah ke atas, ada atas ke atas, gitu. Kalau dari atas ke atas yang beli, gitu ya. Kalau atas ke atas ya, dia tidak sempat sebagainya, mendingan membeli. Tapi kalau untuk teman-teman kita, sebagainya untuk melestarikan lingkungan, marilah kita membudidayakan. Bukan hanya bonsai, tanaman hias dan tanaman buah-buahan, apalagi sekarang tanaman hias sedang boomingnya. Nah, itu Pak, cara perawatannya mudah tanaman hias atau buah? Nah, sebenarnya bonsai, tanaman hias dan buah relatif ya. Sebenarnya kalau kita rajin secara rutin ya, kemudian merawatnya secara rutin, insya Allah ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa memilih sesuai ilmu pengetahuan yang kita miliki atau secara awam ya, dari petani ya, itulah saran-saran itu yang harus kita penuhi. Salah satu contoh misalkan tanaman bonsai ini bagus dengan menggunakan misalkan humus ya, humus plus pupuk kandang, kemudian plus sekam. Nah, ya sekamnya bisa sekam mentah atau sekam yang sudah lama. Saya memang sekam yang sudah lama. Kemudian dicampur, ya, dicampur, masukkan ke dalam media potnya. Nggak pakai tanah? Ada tanah sedikit dari humus tadi kan. Dari humus tadi sudah ada tanah. Tanahnya humus. Nah, lalu juga bisa dicampur juga dengan kerikil Malang. Kalau kita kerikil Malang kita mahal, pasir Malang, ya kita kerikil kali juga sebenarnya bisa. Nah, kemudian dirawat secara rutin. Nah, kemudian yang sederhananya juga untuk menghindari kebusukan akar atau jamur akar itu kita bisa dengan pestisida ya, atau antrakpol ya. Antrakpol ya, kalau kita susah membelinya ada bawang merah. Itu untuk mengusir hama ya. Iya itu ya. Keren ya. Mungkin itu salah satu tips ya perawatan bonsai ya yang barusan Bapak jelasin itu. Lalu jangan ditinggal. Jadi jangan kamu kita jangan hanya 1-2. Bikin kita bibit 20 ya atau 10 yang banyak. Jadi kan komunitasnya dia bonsai sehingga dia bisa berbicara antar tanaman sendiri, kan kita nggak pernah tahu. Karena apa katanya kalau katanya tanaman itu sendiri pohon-pohon itu bertasbih Pak ya. Ya bertasbih. Berarti kan ada salawat, alamnya bisa berkomunikasi. Iya. Dan merawatnya juga menurut penelitian harus ikhlas ya Pak ya? Benar. Jangan nafsu gitu ya? Ya betul. Iya harus ikhlas gitu, jadi tanaman ngerti gitu. Kalau di tanaman sendiri kan mendekati kepada sang pencipta, tidak nafsu. Jadi kita merawatnya juga dengan setulus hati, tanpa nafsu. Kayak merawat anak aja gitu. Di dalam perjalanan sih ya ada ya kita juga kesal, aduh capek, ada pasti apa harfiah ya, normal. Seperti Mas Adan ini kan ya sudah berkecimpung hampir 1 tahun 2 tahun ya, 2 tahun sama saya malah begitu dia salah masih pupuk ya langsung dicampuran ke atasnya ya, karena ada agak kimia ya, sifat kimia sehingga daunnya kering. Wah dia
Wah, gimana Kesel nanti, ya, atau nanti takut? kesel atau nanti bapak marah enggak? Gitu. Waduh. Dimarahin bos nanti ya. Kalau bapak marah saya jual bosnya nggak dapat bonus. Ya. Gitu. Nah itu yang paling Itu. ditakutkan gitu. Santai saja. Relax aja ya. Nggak ada masalah. Enjoy Oh, aja. saya menerima sanksi karena gitu. Memang itu memang Konsekuensi. betul, konsekuensi yang memang ada siap seperti itu membantu saya. Hingga saya pun tidak seperti itu. Nanti apa konsekuensinya? Kamu ingin tahu nggak? Iya. Ayo sekarang sama saya kita bersih-bersih yang lahan yang kita drone. Oh, hanya sanksinya Yang bersih-bersih. gitu. Dan itu mah tugas kewajiban kita juga. Sehari-hari juga seperti itu ya. Ya. Alhamdulillah Kang Adan ini dapat bosnya yang baik. Alhamdulillah. Ya pikir mau dipotong nih. Potong luar biasa. Nah itu mungkin salah satunya resiko dari mengelola atau merawat tanaman hias bonsai. Ya, ada risiko kematian, tapi kalau dengan kita perawatan rutin dan sebagainya, insya Allah 95% kita berhasil memelihara dia. Selain salah ngasih pupuk atau gimana juga suhu udara juga pengaruh ya, atau terlalu panas terlalu dingin atau kebanyakan Betul. air seperti itu Pak. Ya, mas bagian rata-rata tanaman bonsai ini suka alam terbuka. Itu rata-rata. Tetapi bonsai juga bisa digunakan untuk tanaman yang di dalam ruangan. Di dalam rumah gitu ya. Nah, seperti misalkan yang kecil-kecil seperti lugistum itu bisa di dalam ruangan. Tapi nggak bisa semuanya di Cuma dalam rumah ya? Tidak harus lama. Jadi bisa 3 malam, 3 hari 3 malam, kemudian 4 hari di luar. Gitu. Pas ada tamu bawa ke dalam ya Pak. Nah, Pulang kembali lagi. pas kamu pulang, ini bisa dibawa nggak? Boleh asal cincai. Oke Pak, aduh sangat menarik sekali ya. Jadi obrolan itu kita. manfaatnya, tapi Ya. jangan lupa kita Ya. tadi punya persatuan pecinta penggemar bonsai Indonesia. Oke. Salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Kita akan lanjutkan dan kita akan bahas tentang persatuan Oke. bonsai ini di Indonesia Pak ya. Ya, dari Ya nanti mungkin Pak Andri ini akan menjelaskan lagi Betul. tentang persatuan bonsai di Seluruh Indonesia. ini. Namun setelah lagu Yang yang akan satu kita ini, putar ya. dulu, karena narasumber juga harus ngopi-ngopi dulu. ya, Ada air putih ya. Dulu alhamdulillah ya begitu hangat, begitu menarik kita berbincang bersama narasumber tim bonsai Cibenying yang bertempat di Cibenying Selatan ya. Dulu kita akan melanjutkan bincang hangat ini ya setelah beberapa lagu yang akan kita putarkan. Tetap stay di 107,8 RKSB Majaya FM dari Community Radio in Bandung. Alasannya saya kalau tidak menyiram tanaman itu bukan saya. Nah, dari situ omset bertambah sehingga Mengenai harganya ada standar harga nggak sih biar kita nggak dibohongin gitu, nggak merasa dibohongin gitu. jadi Untuk harga mengetahuinya gitu. ya, jadi harga itu jadi penilaian kontes bonsai itu satu dari penampilan, yang kedua dari gerak dasar, yang ketiga